Asy'ari karena beliau Asy'ari. Orang-orang Salafi juga makanya orang Salafi menuduh beliau tidak Asy'ari. Tapi kalau ditengok kepada bab-bab yang disusun oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, akan jumpa kita bahwa Imam Nawawi itu seorang sufi, ahli tasawuf, sedangkan orang-orang Salafi tidak mengitikadkan kepada tasawuf. Maka kata para ulama, Profesor Dr. Nuruddin Itir rahimahullah, kata beliau kalau ingin tahu seperti apa tasawufnya Imam Nawawi, tengoklah kitab beliau yang bernama Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin ini tasawufnya Imam Nawawi. Kalau ingin kita tahu tasawufnya Imam Ghazali, tengoklah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Kalau kita ingin tasawufnya Imam Bukhari, bacalah kitab Adabul Mufrad. Jadi ulama-ulama itu tasawuf, punya tasawuf dan mereka sufi. Akhlak mereka berdasarkan kitab-kitab hadis yang mereka tulis. Tengok Imam Nawawi ini, beliau susun satu bab tentang kelebihan orang-orang saleh. Bab ziarah kepada orang yang baik, mengunjungi maksudnya, duduk bersama mereka, berteman dengan mereka, mencintai mereka dan minta doa terhadap mereka. Jadi kalau kita jumpa orang-orang saleh minta doa itu jangan lupa. Mohon doa apa? Mohon doa buya, mohon doa kiai, mohon doa. Itu penting itu. Ini Imam Nawawi mengajarkan ini. Menuntut meminta doa daripada mereka orang-orang saleh. Jadi mohon doa ya, mohon doa itu. Di antara kita sesama kita pun boleh kita ketika berjumpa, mohon doa nanti ketika berbuka khususkan untuk saya. Doa berbuka kan Allah istijabahkan doa. Belum lagi dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari ini ada pula bab satu itu. Bab tentang boleh mengambil berkah kepada peninggalan para nabi. Begitu juga dengan orang saleh. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh itu syirik itu. Seperti halnya Khalid bin Walid mengambil jenggot Rasulullah. Satu helai jenggot Nabi diletakkan di gagang daripada pedang Khalid bin Walid. Orang kalau perang bisa membunuh orang cuma 10 orang paling banyak. Khalid bin Walid sekali perang sanggup membunuh orang 55 orang. Berapa nak kekuatan tenaga itu? Bukan tenaga Khalid bin Walid, karena pisaunya tadi itu memang tajam. Jadi ketika ditanya apa di mana? Karena rambut Rasulullah ada di gagangnya tadi. Siapa lagi? Abdullah bin Zubair minum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Imam Syafi'i mandi dengan jubah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini bukan ulama kaleng-kaleng kalau bahasa kini, itu Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i tak faham memang syirik itu? Kalau orang kini lah sudah syirik tu katanya. Apa tu katanya? Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i demam, Imam Syafi'i sakit, Imam Syafi'i minta kepada muridnya tolong dibawakan jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni muridnya, murid Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tahu Imam Ahmad bin Hanbal ni orang saleh. Imam Syafi'i tahu muridnya ni murid yang saleh. Jadi tolong bawakanlah jubahnya Imam Ahmad kepada aku. Diambilkanlah oleh murid Imam Syafi'i, dimintakan jubah Imam Ahmad bin Hanbal, dibawakanlah jubah Imam Ahmad bin Hanbal. Direndam jubah Imam Ahmad bin Hanbal, mandi. Ada dalam satu riwayat, dalam tabaqat dikatakan dipakai oleh Imam Syafi'i jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal, mandi dengan memakai jubah tadi. Setelah mandi memakai jubah tadi, langsung Imam Syafi'i sembuh dan sehat. Kira-kira itu syirik? Kalau ia syirik berarti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pelaku juga berarti. Imam Ahmad bin Hanbal itu yang paling banyak hafal hadis, 1 juta hadis. Aku yang menyebut syirik hafal 2 hadisnya. Innamal a'malu binniyat, kullu bid'atin dhalalah. Itu aja nyobok ke mana-mana. Bid'ah itu bid'ah, setiap yang bid'ah tu sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Pak kalau takut je kau negara tak masuk neraka you tu kata dia. Wa ziyaratul mawadhi'. Dia tengok di sini ni, dan bukan saja minta doa, dan dianjurkan kita berziarah ke tempat-tempat yang mulia. Ini Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi ini, kitab saya ni alhamdulillah mesti terjaga ni, tidak ditukar-tukar babnya. Ada kitab sebagian Riyadhus Shalihin cetakan baru sekarang. Ini kalimat di bawah ni, yang 2 di bawah ni sudah dihapus ni Pak. Minta doa kepada orang saleh dan menziarahi tempat-tempat yang mulia. Ini sudah dihapus nih Pak.
Sama dengan kitab Imam Ghazali di dalam Al-Azkar kalau tak salah, ada juga yang dihapus oleh orang Salafi. Berani dia, Wahabi ini berani dia. Mana yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka hapus, berani mereka menghapusnya itu. Jadi ada di dalam Al-Azkar kalau tak salah, Imam Nawawi menjelaskan dianjurkan kita berziarah, dianjurkan bagi orang yang haji ataupun umrah berziarah ke Madinah. Setelah itu dilanjutkan berziarah ke Madinah itu berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diganti dek kawan-kawan Wahabi ini. Apa kalimatnya? Disunahkan bagi orang yang berangkat haji dan umrah untuk berziarah ke Masjid Nabi. Beda tak? Beda pak. Imam Nawawi mengatakan disunahkan bagi orang yang haji dan umrah untuk berziarah ke Madinah. Dilanjutkan berziarah ke makam Nabi. Memang jelas makam Nabi ya. Itu tanda Imam Nawawi. Imam Nawawi ini sufi. Berziarah ke makam dianjurkan. Dirubah oleh orang-orang Wahabi sekarang, disunahkan bagi orang yang berangkat haji dan umrah untuk menziarahi Masjid Nabi. Jadi bukan kubur Nabi, tapi yang diziarahi itu Masjid Nabi. Salah nih, jauh nih. Jauh. Itu kerjanya Wahabi itu. Maka alhamdulillah kitab saya ini masih aman ini. Ada kitab yang satu lagi saya tengok, Riyadhus Shalihin juga, ini sudah dihapus ini, yang dua kalimat ini. Jadi yang ada itu bab ziarah kepada orang saleh, duduk bersama mereka, berteman dengan mereka dan mencintai mereka. Sampai situ saja. Di saya masih dilanjutkan dan minta doa kepada mereka dan menziarahi tempat-tempat yang mulia. Mana tempat-tempat yang mulia? Ya kuburan orang-orang saleh, makamnya orang-orang saleh, itu ada tempat-tempat mulia. Kita dianjurkan berziarah ke tempat-tempat orang-orang saleh itu. Karena salah satu tempat yang mustajab doa, kata Syekhuna Ali Jum'ah, adalah makamnya orang-orang saleh. Kita dengan berziarah ke makam orang-orang saleh itu mempertajam makrifat kita. Lebih dekat lagi kita rasanya kepada Allah. Menziarahi ketika orang soleh itu masih hidup, itu menambah mahabbah rasa sayang kita. Tapi menziarahi orang soleh yang sudah meninggal dunia, itu mempertajam atau menambah makrifat kita. Mana yang lebih bagus sebenarnya? Menziarahi ketika dia masih hidup atau menziarahi ketika dia meninggal dunia? Ulama tasawuf mengatakan lebih elok dan lebih mulia menziarahi orang soleh setelah dia meninggal dunia. Kok begitu Ustaz? Ketika menziarahi dia masih hidup, banyak urusan. Anaknya yang dia urus, kerja yang dia urus, pengajian yang dia urus, bercabang pikirannya. Maka kalau menziarahi ketika dia hidup, kita dapat mahabbah, sekedar kasih sayang saja. Tapi kalau menziarahi orang soleh setelah dia meninggal dunia, yang kesibukannya tadi tidak ada lagi. Anak tak ada ujung. Urusan kerja tak ada juga lagi. Urusan dunia tak ada. Jadi apa? Fokus antara dia dengan Allah saja. Maka ketika kita menziarahi dia, maka lebih cepat. Itu yang dimaksud dengan mempertajam makrifat kita. Dia lebih fokus kepada orang yang menziarahi dia. Siapa menziarahi kita? Itulah maka ulama-ulama dulu suka berziarah ke kuburnya orang-orang saleh. Imam Nawawi termasuk itu. Belum lagi sampai ke makam Imam Syafi'i. Imam Nawawi dari daerah Syria, Syam. Itu belum lagi sampai ke makam Imam Syafi'i, masih jauh lagi. Kata masyaikh di Giza ke makam Imam Syafi'i itu cukup jauh, itu ada 1 jam 45 menit ada. Imam Nawawi mengangkat tangan. Turun Imam Nawawi daripada keledai ya. Imam Nawawi mengangkat tangan. Assalamualaikum ya syaikhi madhhabi. Assalamualaikum. Selamat di atas engkau ya Syekh, imam besar, imam madhabku Muhammad bin Idris Syafi'i. Diangkat oleh Imam Nawawi tangan Imam Nawawi. Jadi kata murid yang bersama Imam Nawawi, kenapa kok engkau mengucapkan salam di sini? Bukannya lebih elok kita sudah sampai? Kata Imam Syafi'i, tidak tahan. Kata Imam Nawawi, tidak tahan lagi rinduku ingin berjumpa dengan kekasihku Syafi'i. Padahal ini memang tak pernah berjumpa nih. Imam Syafi'i meninggal di 204 Hijriah, sedangkan Imam Nawawi di kurun 700 Hijriah. Ini tak berjumpa. Tapi Imam Nawawi melanjutkan perjuangan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini dah dalilnya.
dianjurkan minta doa ke orang-orang saleh, kemudian dianjurkan kita menziarahi tempat-tempat yang mulia.